Nain sarapannya. Oke, ada nasi nggak? Teman-teman di sini yang sedang menonton video ini, saya yakin teman-teman tahu tentang budaya kita, orang Indonesia yang menggabungkan mie instan dengan nasi putih untuk dimakan secara bersamaan. Teman-teman di sini saya yakin setidaknya pernah satu kali makan mie instan dengan nasi putih. Atau mungkin beberapa teman-teman di sini sudah menjadikannya kebiasaan. Ketika makan mie instan ya harus ada nasi putih, kalau nggak ada kayaknya kurang afdol aja gitu makannya. Namun kita semua sepertinya kurang tahu pasti sejak kapan budaya ini bermula. Namun, yang kita tahu pasti adalah budaya ini memakan mie instan dengan nasi putih secara bersamaan sudah diterima oleh berbagai masyarakat di Indonesia. Banyak dari orang Indonesia yang melakukan ini di keseharian mereka, menggabungkan mie instan dengan nasi putih. Salah satu perusahaan Indonesia malah memanfaatkan kesempatan ini untuk berinovasi dalam mengembangkan produk mereka, yaitu pop mie. Sekarang muncul variasi produk terbaru di mana pop mie ini ada nasi putih di dalamnya. Kita tinggal menyeduh, tidak perlu masak mie instan dulu, lalu mungkin masak nasi dulu atau membeli nasi dulu untuk bisa menikmati makan mie instan dengan nasi putih. Teman-teman, sebenarnya saya ingin mempertanyakan ini. Sebenarnya alasan apa yang membuat kita memilih untuk menggabungkan mie instan dengan nasi putih dan dimakan secara bersamaan? Apakah untuk menyeimbangkan rasa atau hanya untuk efek kenyang karena memakan dua jenis makanan ini? Tapi saya yakin teman-teman punya alasan tertentu yang bervariasi yang berbeda dari pendapat pada umumnya. Tapi saya ingin mempertanyakan pertanyaan ini dan ingin mengembalikan kepada teman-teman. Apakah teman-teman yakin dengan keputusan teman-teman untuk makan kombinasi ini? Menggabungkan mie instan dengan nasi putih. Mungkin efek jangka pendeknya tidak terlalu terasa, karena mungkin teman-teman hanya memikirkan efek kenyang dan rasa puas akibat memakan kombinasi ini. Tapi apakah teman-teman pernah berpikiran atau memikirkan efek jangka panjang dari keputusan ini? Efek jangka panjang. Ya, ada efek jangka panjangnya, dan itu berkaitan dengan kesehatan. Ah, basi banget ngomongin kesehatan lagi. Tapi tahan dulu, teman-teman jangan di-stop, jangan di-skip videonya, karena walaupun ya terdengar basi mainstream karena sudah banyak mungkin ya video yang membahas tentang kesehatan, namun disinilah tujuan saya. Saya ingin menginformasikan ini kepada teman-teman bahwa jangan pernah dianggap sepele, bahwa kombinasi seperti ini yang biasa kita lakukan tiap harinya bisa berdampak buruk kepada kesehatan diri kita sendiri. Karena pada faktanya, bahwa pilihan makanan kita sehari-hari itu sangat mempengaruhi kesehatan diri kita dan bisa menyebabkan penyakit jika kita mengasup makanan yang tidak benar atau memiliki nutrisi yang kurang baik untuk diri kita. Maka dari itu kita akan kupas bareng-bareng apa saja yang harus diperhatikan dalam efek jangka panjang kombinasi antara mie instan dengan nasi putih ini. Mari kita kupas sekarang. Yang pertama, kandungan gizi. Kita semua tahu kalau misalnya mie instan itu rendah akan nutrisi, rendah akan serat, protein, mineral, dan vitamin. Lalu kita menambahkan nasi putih ke dalamnya, yang keduanya itu sama-sama karbohidrat. Kita memegang pepatah, ketika ada sesuatu yang berlebihan, maka akan memberikan kita dampak yang buruk. Sama seperti karbohidrat di sini. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat terlalu berlebih, maka kita bisa mendapatkan efek negatif, seperti gampang lelah, lalu bisa sakit kepala, pencernaan yang buruk, dan pada puncaknya, kita akan mengalami gula darah yang tinggi dan berpotensi memiliki diabetes. Yang kedua, jumlah kalori. Di belakang kemasan mie instan, kita bisa lihat jumlah kalori persajiannya. Dan rata-rata mie instan itu kalorinya kisaran 350 sampai 400 kalori. Bayangkan kalau kita melakukan kombinasi antara mie instan dengan nasi putih, maka pasti ada kenaikan kalori di sana. Karena satu centong nasi saja itu setara dengan 150 kalori. Bayangkan saja kalian mengambil lebih dari satu centong, maka sekali makan kalian akan menghabiskan 500 sampai 700 kalori yang kalian masukkan ke dalam tubuh. Lalu apa masalahnya jika kalian mengonsumsi kalori sebanyak itu? Sebenarnya masalah akan muncul jika kalian melewati batas wajar asupan kalori dalam satu hari, karena bisa menimbulkan penimbunan lemak dan mengakibatkan diabetes. Emang batas wajarnya berapa deh? Mungkin teman-teman penasaran berapa batas wajar kalori kalian tiap harinya. Jujur, per individu itu memiliki batas wajar kalori yang berbeda-beda.
tergantung dengan faktor usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas fisik masing-masing individu. Namun normalnya, pria dewasa membutuhkan sekitar 2.500 kalori dan wanita dewasa membutuhkan sekitar 2.000 kalori tiap harinya. Kalau gitu satu hari makan itu doang, masih aman dong? Tadi kan kisaran 700 kalori, yang penting nggak boleh ngelewatin batas kalorinya tiap hari kan? Kalau misalnya teman-teman berpikir, kenapa tidak makan mie instan dan nasi putih? Yang penting tidak melebihi batas wajar, bukan? Sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah, teman-teman, karena pernyataan ini didukung oleh salah satu ahli penyakit dalam, Profesor Dr. Haji Ari Faryalsyam, bahwa beliau mengatakan selagi asupan kalori yang masuk ke tubuh kalian tidak melebihi batas wajar kalori dalam satu hari, maka itu sah-sah saja kalian melakukan kombinasi antara mie instan dengan nasi putih. Lalu, apa kesimpulannya? Teman-teman, bukan berarti ketika kita tidak melebihi batas wajar kalori dalam satu hari membuat kita bebas saja dalam makan mie instan dengan nasi putih. Karena kita harus ingat teman-teman bahwa tadi kita sudah bahas dari segi nutrisinya. Dari segi nutrisi itu pun ada dampak buruk terhadap kesehatan kita. Mungkin teman-teman di sini ingin menghilangkan sepenuhnya kebiasaan makan mie instan dengan nasi putih ini. Namun, lebih baik kita perlahan-lahan menghilangkan kebiasaan ini dengan mengganti nasi putih dengan beberapa opsi lainnya, seperti lauk pauk atau sayur-sayuran yang mengenyangkan. Hal ini setidaknya membuat kalian tidak mendapatkan asupan karbohidrat yang berlebihan atau dapat memicu berbagai penyakit lainnya. Teman-teman, di sini saya hanya menginformasikan beberapa hal penting terkait kesehatan dengan kebiasaan kita dalam makan mie instan dengan nasi putih. Seluruh keputusan terkait gaya hidup kalian dalam memilih makanan itu saya akan kembalikan ke teman-teman semua. Semua keputusan ada di tangan kalian. Teman-teman, saya berharap sekali jika ada waktu nantinya saya ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman semua terkait topik yang saya bawa hari ini. Namun, untuk kali ini cukup sekian yang akan saya bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka pertanyaan-pertanyaan atau pandangan baru di pikiran kalian. Sekian dari saya, tolong jaga kesehatan kalian, karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang sangat peduli dengan kesehatan diri kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.